Kalau dikatakan dikurang 3EF, berarti yang tadinya arahnya ke bawah, jadi berubah arah. Yang tadinya begini, jadi begini. Nah, itu dia. Pada kali ini kita akan coba melihat beberapa soal tentang vektor R2. Oke, kita lihat coba nomor 1 ya. Kita coba menyelesaikan soal nomor 1. Perhatikan berikut. Diketahui titik A 2,5, B min 5,4, dan C min 1,3. Ya. Tentukanlah vektor AB dan panjang vektor AB. Dan tentukanlah vektor BA dan panjang vektor BA. Oke, kita coba menyelesaikan soal ini. Soal ini sangat mudah. Perhatikan cara kerjanya ya. Kalau dikatakan vektor AB artinya dari A ke B. Itu penting dulu. Jadi kalau kita katakan vektor AB ya, vektor AB ya. Kalau dikatakan vektor AB artinya vektornya dari A menuju B. Ya. Vektornya dari A menuju B. Itu definisi dari vektor AB ya. Jadi dari A ke B ya. Sampai sini paham ya? Tanda panah perhatikan di situ. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita coba selesaikan. Kalau dikatakan vektor AB ya, vektor AB itu artinya vektor B dikurang vektor A ya. Bisa dikatakan gini, vektor B atau vektor posisi B ya dikurang vektor posisi A, itu maksudnya vektor AB ya. Jadi kalau kita menyelesaikan ini sangat mudah sebenarnya ya, sangat mudah. Kita coba selesaikan. Nah, kalau titik A 2,5, perhatikan, kalau titik A 2,5 kan artinya kan X-nya 2 dan Y-nya 5 kan gitu ya. Kita bisa ubah ya. Suatu titik koordinat A, ya titik A adalah 2,5, kita ubah menjadi vektor A, ya, menjadi 25. Kita bisa nulisnya dalam bentuk kolom. Ya, ini disebut dengan vektor posisi, ya. Kemudian vektor B, titik B di sini adalah min 5,4, ya, min 5,4. Artinya kalau kita ubah ke vektor B menjadi min 54. Ya, ini hanya penulisan saja. Kalau X dan Y tidak berubah. Oke. Demikian juga titik C. Ya, titik C di situ adalah min 1,3. Maka kita ubah menjadi vektor C, ya, menjadi bentuk kolom min 1, min 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lihat vektor AB artinya apa? B dikurang A. Kita tinggal masukkan vektor B-nya adalah min 54. Oke. Dikurang vektor A, vektor A-nya 25. Oke, 25. Sehingga kita dapatkan vektor AB-nya adalah min 5 kurang 2, berarti min 7. Lalu 4 dikurang 5 adalah min 1. Nah, ini dia. Inilah yang dimaksud dengan vektor AB, ya, dari A menuju B. Terus bagaimana tentang panjang vektor? Itu sangat mudah. Kalau ditanya panjang, kita tinggal memberikan tanda mutlak aja, AB. Ini menunjukkan panjang vektor AB, ya. Kita berikan tanda mutlak. Jadi panjang vektor itu adalah akar dari kuadrat masing-masing komponennya. Jadi kalau ini kita katakan X ini Y gitu ya, berarti ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kuadrat dari masing-masing komponennya. Sehingga min 7 kuadrat dalam kurung, perhatikan, ditambah min 1 kuadrat. Ya, ini dalam bentuk kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan akar 50. Ya, akar 50. Jadi jelas, jadi panjang vektor AB adalah akar 50. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator atau membiarkannya dalam bentuk akar 50. Jadi kalau ditanya satuannya apa? Ya, unit panjang gitu ya. Jadi satuannya adalah unit panjang. Oke, kita lihat lagi yang B ya. Vektor
vektor BA. Sekarang yang ditanya vektor BA. Ya, dengan cara yang sama, vektor BA berarti apa? Berarti A dikurang B, ya. Vektor A dikurang vektor B, ya. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah 25, ya, 25. Lalu dikurang vektor B-nya min 54, min 54. Oke. Sehingga kita dapatkan 71, ya. Ini dia vektor BA-nya. Kemudian bagaimana dengan panjang vektor BA? Kita tinggal tuliskan vektor BA ini. Ya, lalu kita berikan harga mutlak, ya. Akar dari komponennya masing-masing. Jadi 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ya. Jadi akar 50, ya. Oke, jadi panjangnya akar 50. Jadi dari sini ketahuan apa? Bahwa AB, vektor AB dan BA itu saling berlawanan. Namun panjang vektornya bernilai tetap. Itu ya, memahami vektor AB dan panjang vektor AB. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Ya, diketahui vektor U 7i ditambah 2j, vektor V I min 3j, ya. Tentukanlah vektor W yang memenuhi persamaan berikut, 3V sama dengan 2U ditambah W. Ini sangat mudah, sama cara kerja seperti tadi. Nah, di sini dikatakan U-nya, U di sini, vektor U ditulisnya dia begini, 7i ditambah 2j, ya. Ini bisa ditulis seperti ini, vektor U dalam bentuk kolom kita tulis ya 72. Ya, ini tulisannya. Lalu vektor V, ya di sini ada vektor V sama dengan I dikurang 3J. Ya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk kolom V sama dengan 1 minus 3. Loh kok 1? Kan I. Jadi koefisiennya nggak ada, dia 1 artinya. Gitu, oke? Nah, kita lanjutkan di sini, dikatakan 3V, ya. 3V, 3 kali vektor V, sama dengan 2 kali vektor U, ditambah vektor W. Ya, ini sangat mudah. Kalau secara aljabar, kita bisa tuliskan vektor W sama dengan 3 kali vektor V, lalu 2U-nya pindah ke kiri, dikurang 2 kali vektor U. Oke? Sehingga kita dapatkan vektor W sama saja dengan 3 kali vektor V dikurang 2 kali vektor U. Oke? Nah, karena sudah dapat, kita tinggal masukkan komponennya. 3 kali vektor V-nya adalah 1 min 3. Yang ini, ya. Sudah? Lalu dikurang 2 kali vektor U. Yang ini. Ya, 72. Oke, yang ini. Oke. Sehingga kita akan dapatkan, kita kali ke dalam ya. 3 min 9. Oke. Dikurang 2 kali 7. 14, 4. Setuju ya? Betul ya? Setuju? Nah, setelah kita dapatkan ini ya, konsepnya ini ya sangat sederhana. Bagaimana cara mendapatkan 3 min 9? Ya, tinggal dikali ke dalam, gitu ya. Demikian juga dengan 14/4 dapat dari mana? Ini begini aja. Oke? Begitu. Yuk, kita lanjutkan ya, sehingga kita dapatkan apa? 3 dikurang 14 berarti min 11. Min 9 dikurang 4 berarti min 13. Itu dia. Jadi kita dapat simpulkan bahwa vektor W, vektor W adalah min 11 min 13. Oke, ini dia. Atau kalau kita bisa tuliskan seperti ini. Vektor W sama dengan min 11I dikurang 13 vektor J. Ya, itu dia. Sangat mudah ya. Jadi jangan lupa, ini mewakili I, ini mewakili J. Makanya dapatnya begini.
Oke, jadi vektor W adalah min 11I, min 13J. Oke, kita lihat soal berikutnya ya, soal nomor 3. Perhatikan, ini dia soal nomor 3. Diketahui vektor U 3I ditambah 6J, vektor V min 9I ditambah 12J, dan vektor W sama dengan 8I minus 2J. Tentukanlah panjang vektor 2U ditambah V ditambah W. Ini sangat mudah ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik kita tuliskan vektor-vektornya dalam bentuk kolom ya. Vektor U 3I ditambah 6J bisa kita tuliskan ya, vektor U ya. Vektor U sama dengan ya 36. Ya. Kemudian vektor V min 9I ditambah 12J kita bisa tuliskan berarti vektor V-nya sama dengan dalam bentuk kolom min 9 12. Oke. Dan vektor W ya, vektor W di situ 8I min 2J kita tuliskan vektor W sama dengan 8 minus 2. 8 minus 2. Oke, perhatikan semua ya. Yang atas I, yang bawah J. Ya, komponen atas I, yang komponen bawah J. Ya, dituliskan seperti itu. Nah, ditanya di sini adalah panjang. 2U tambah V tambah W. Namun sebelumnya kita cari dulu 2U. Ya, 2 kali vektor U. Ditambah vektor V, ditambah vektor W. Berarti 2 dikali vektor U-nya, perhatikan vektor U-nya di situ adalah 36, ya. Lalu ditambah vektor V, V-nya yang berwarna biru, ya. Kita tuliskan min 9, 12. Oke, dan ditambah vektor W. Kita tambahkan vektor W-nya berarti yang hitam, di situ adalah 8 min 2. 8 min 2. Oke, jelas ya? Nah, kita selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan dulu. Berarti ini 2 kali 3, 2 kali 6. Sehingga kita dapatkan 6, 12. 6, 12. Lalu vektor V-nya warna biru. Ya, kita tuliskan min 9, 12. Min 9, 12. Ya, min 9, 12. Dan vektor W-nya itu 8 min 2. Oke, 8 min 2. Oke, nah sudah bentuk kolom semua, sudah sederhana. Kita tinggal selesaikan ya. Kita selesaikan. 6 ditambah min 9 ditambah 8. Ya. Berarti jawabannya berapa tuh? 5, betul ya? 6 dikurang 9 itu min 3 tambah 8 adalah 5. Lalu 12 ditambah 12 dikurang 2, gitu ya. Jadi kita dapatkan 22. Oke, 22. Nah, itu dia 2U ditambah V tambah W. Nah, yang ditanya itu bukan vektornya, tapi panjangnya. Jadi kita bisa tuliskan panjang dari 2 kali vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W, ya. Kita kasih tanda mutlak kiri kanan. Seperti yang saya sebutkan, akar dari kuadrat komponen masing-masing. 5 kuadrat ditambah 22 kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, kita bisa katakan berapa tuh? Nah, kita tahu bahwa 5 kuadrat adalah 25. Betul ya? Nah, sekarang kita tinggal hitung 22 kuadrat berapa? Gitu. Nah, kita tahu bahwa 22 kuadrat berapa? 484. Betul? Jadi, akar dari 25 ditambah 484. Oke, sehingga hasilnya adalah akar 509. Satuan panjang. Oke, dibiarkan dalam bentuk akar 509 nggak apa-apa. Cari pakai kalkulator berapa hasil yang sebenarnya juga tidak apa-apa. Itu dia jawaban panjang vektor dari 2U tambah V tambah W. Jelas ya?
Sangat mudah ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, perhatikan soal berikutnya seperti ini soalnya. Nah, di sini ada beberapa vektor A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan vektor ya, panjang dan arahnya itu sangat penting. Yang ditanya adalah, gambarkanlah secara grafis dan tentukanlah hasil dari 2 kali vektor CD, ditambah vektor AB, dikurang 3 vektor EF, dikurang 2 vektor GH. Gunakanlah kertas berpetak untuk menggambar vektor tersebut. Ini kita disuruh menggambar vektor. Ya. Yang pertama kita tentukan adalah titik awal. Ya, ini kita misalkan sebagai titik awal di sini ya. Kita anggap ini adalah titik O. Ya, di sini titik O. Kita anggap dulu di situ. Nah, lalu berdasarkan perintahnya 2 CD. 2 CD berarti 2 kali CD. Ya. Kalau CD-nya begini, ya, berarti 2 kali CD segini. Paham ya? Ulang ya, kalau CD segini, berarti 2 CD segini. Arahnya sama, tapi panjangnya yang dibuat 2 kali. Sampai sini paham? Sehingga gambarnya seperti ini, lihat. Nah, itu dia 2 CD. Ya, itu namanya 2 CD. Nah, kita tuliskan di sini sebagai C. Ini adalah D. Ya, kita tuliskan di bawah saja, biar jelas. Ini D. Paham ya? Lalu dia bilang tambah AB. Tambah AB. AB-nya adalah ini. Perhatikan, di sini AB-nya. Tuh lihat, perhatikan. Tuh. Ya, tinggal kita copy, ditaruh di sini. Nah, gitu. Ya. Sehingga hasilnya seperti berikut ini gambarnya. Perhatikan, AB-nya ke atas kanan ya. Nah, itu dia. Ya, tambah AB. Ya, itu dia. Katakanlah di sini A, ya, ini A, ya, betul ya. Dan di sini adalah B. Oke. Lalu dikurang 3 EF. Nih, 3 EF. Ya, seperti kita ketahui di sini kan EF-nya adalah ke bawah. Arahnya perhatikan. Tuh. EF. Oke. Kalau dikatakan dikurang 3 EF, berarti yang tadinya arahnya ke bawah, jadi berubah arah. Yang tadinya begini, jadi begini. Nah, itu dia. Paham? Ini EF. Kalau begini, berarti min EF. Ya, arahnya terbalik. Ya, sehingga kita gambar 3 kali. Ya, EF itu. 3 kali EF ke arah kanan atas. Perhatikan gambarnya seperti ini. Tuh. Ya, jadi kita tuliskan di sini adalah EF. Min EF ini ya. Ini min 3 EF. Oke. Kalau tadi ini tadi apa? Kita ulang. Ini 2 CD. Lalu ini AB. Ya, lalu ini min 3 EF. Nah, yang terakhir adalah min 2 GH. Kita ketahui bahwa GH-nya mana? Ini GH. Tuh. Jadi kalau min GH gimana? Begini, tinggal kebalikan. Tuh. Tetapi 2 kali. Ya, tetapi 2 kali. Berarti kita bikin panjangnya 2 kali. Berarti ke arah kiri atas bergeraknya. Perhatikan. Nah, itu dia. Nah, di sini kita tuliskan sebagai apa? Sebagai min 2 GH. Ya, min 2 GH. Nah, itu dia. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau begitu gimana resultannya? Resultannya adalah menghubungkan titik 0 ke ujung akhir vektor. Saya ulangi. Resultannya kita gambarkan dari titik 0 ke akhir penggambaran vektor. Ya, itu dia resultannya. Nah, ini dia hasilnya. Perhatikan. Ya, itu dia ya.
Ulangi, perhatikan. Gitu, ya. Jadi resultannya menghubungkan titik awal pertama kali, yaitu isi 0, ke titik akhir penggambaran vektor. Oke, jelas? Metode grafis sangat mudah ya. Cara menggambar vektor.